Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sebelum belajar supaya materi dapat masuk ke dalam otak kita. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, hari ini kita belajar materi toharo. Ada yang tahu toharo itu apa? Contoh-contoh toharo apa? Yang pertama, mandi. Mandi itu termasuk toharo. Berwudu itu termasuk toharo. Terus apalagi? Tayamum itu termasuk toharo. Nah, di sini Mbak Firda mau nerangin materi toharo dari mulai pengertian toharo itu apa, terus alat yang digunakan untuk toharo itu apa, terus apa ya, bersuci itu kamu kalau masih bingung dibagi menjadi berapa, itu ada stepnya. Terus macam-macam air yang digunakan buat toharo itu apa saja, terus benda-benda yang termasuk najis, oh ini najis apa enggak, itu nanti Mbak Vita terangkan. Terus bagaimana cara mensucikan benda najis itu. Nah, yang pertama di sini pengertian toharo. Ada yang tahu pengertian toharo itu apa? Ayo. Toharo adalah menurut bahasa toharo itu membersihkan kotoran. Nah, secara istilah toharo menghilangkan hadas maupun najis tubuh maupun tempat yang menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Nah, di sini kalian apa ya, menghilangkan hadas maupun najis dari tubuh itu bisa berupa mandi itu mandi biasanya setiap hari atau bahkan mandi wajib yang sudah haid atau balik. Nah, kalau tempat itu kayak gini, seumpama kamu punya kucing, terus kucingnya itu pipis di rumahmu, itu kan najis kan pipisnya. Nah, itu kamu dipel dengan apa? Dengan sabun gitu. Terus alat yang dapat digunakan bersuci itu apa saja alatnya? Pengertian kamu. Air. Nah ya, air. Air itu kalau ada air. Kalau nggak ada air itu apa? Yang pertama apa? Tisu. Kamu kalau naik kereta api, biasanya kan nggak ada ini air. Nah, bisa pakai tisu. Terus kalau lagi di apa ya, muncak gunung, nah itu bisa pakai daun. Bisa pakai daun. Daunnya itu gimana? Daunnya yang lebar, yang seperti tisu gitu ada. Lalu tanah. Tanah itu buat apa? Nah, tanah ini bisa dibuat bersuci ketika kalian dijilat sama air ludahnya. Nah, ya, air liur anjing. Jadi nanti bisa dijelasin lagi. Nih. Bersuci dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas sama bersuci dari najis. Yang bersuci dari hadas itu apa saja yang dikhususkan? Badan, bisa seperti mandi, wudu, tayamum,
Nah, kalau bersuci dari najis itu kayak juga badan kita. Nah, ada juga pakaian. Kalau dari keluar gitu kalian nggak sengaja nginjek ininya kalian loh, pakaian celana, nah itu nyerok pupnya hewan, itu termasuk juga bersuci dari najis. Nah, macam-macam air di sini tuh ada berapa? Ada 4. Nah, yang pertama itu air suci dan mensucikan. Air suci yang mensucikan itu gimana sih? Air yang langsung jatuh dari sumbernya. Seperti apa? Hujan. Seperti hujan, air sumur, terus air apa lagi? Nah, air pegunungan itu bisa. Jadi air suci dan mensucikan itu yang belum berubah keadaannya, belum berubah gini, warnanya putih, terus kamu kasih kopi, itu bisa nggak dibuat dibuat toharo, bersuci? Nggak. Sebenarnya bisa, tapi ada zat yang sudah dilarutkan, jadi airnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, air suci tapi tidak mensucikan itu zatnya itu suci tapi tidak sah untuk dipakai buat berwudu. Oh, ono kopi rek ngono, gawe wudu tak gawe iku gak bisa. Ono teh gak bisa. Jadi harus air yang langsung dari sumbernya, itu baru air suci yang mensucikan. Terus di sini apa saja air suci tetapi tidak mensucikan? Air yang kurang dari 2 kola. Apa saja air yang air pohon. Nah, ya itu. Terus air buah-buahan, air kelapa. Kalau ada air kelapa terus kamu ada air kelapa rek, tak buat berwudu, itu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini air yang bernajis gimana? Ada berapa macam? Ada 2 macam, yaitu sudah berubah salah satu sifat oleh najisnya. Yang udah aku jelaskan tadi, berubah warna, bau, itu udah najis. Kalau baunya gimana ya, kayak nyenget gitu loh, itu najis. Terus air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya, mungkin dari dari pipisnya hewan. Kamu kan nggak tahu, bisa jadi pipisnya hewan itu warnanya putih juga kayak kayak air itu. Terus air yang makruh. Air yang makruh ini air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Gimana maksudnya? Nek air makruh dipakai badan itu sebenarnya nggak boleh, buat badan kita nggak boleh, tapi tidak makruh untuk pakaian gitu. Terus
Apa saja benda-benda yang termasuk najis? Nah, benda-benda yang termasuk najis itu apa aja di situ? Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Nah, bangkai. Mbak katanya bangkai itu najis. Nggak semua bangkai itu najis. Hewan yang tidak najis ketika matinya itu boleh dimakan, itu cuma belalang sama ikan. Terus mayit, Bu. Mayit najis nggak? Mayit bukan najis. Mayit bukan najis. Karena apa? Karena apa? Mayit kan ya udah meninggal gitu aja, nggak ada darah, nggak ada yang keluar dari apa ya, dari saluran itu tadi. Kayak seumpama kamu habis jatuh, mayit itu kalau habis jatuh sebelum meninggal itu kamu mimisan, mosok meninggal mimisan juga? Ya enggak, langsung mampet. Ini kok gak najis, langsung mampet sendiri. Nah iki darah yang kedua. Segala macam darah itu najis kecuali limpa dan hati. Jadi ini ibumu nyuruh kamu makan limpa sama hati, kamu bilang, Bu, ini najis, no? Enggak. Meskipun apa ya, itu bukan termasuk darah, limpa sama hati itu. Terus yang ketiga nanah. Nanah, segala macam nanah itu najis, baik bentuk kental maupun cair. Nah kamu punya borok kayak siapa, Dovi gitu, sebaiknya kalau punya luka yang bernanah itu dikasih alkohol dulu, baru bisa dibersihin dibersihin nanahnya, baru bisa apa? Baru bisa sholat, bisa wudhu gitu. Kalau masih ada nanahnya, bentuknya kental, terus meskipun cair di tisu tok, nanti pas Pak sholat keluar lagi kan. Nah, itu lebih baik dihiduplas atau dikasih alkohol sama apa? Ini loh, tisu atau kapas yang bisa menyumbat biar nggak najis. Terus segala benda cair yang keluar dari dua pintu. Dua pintu itu apa? Yaitu apa? Dubur sama kubul. Tahu? Buat apa? Buat pipis sama keluar tinja. Buang air besar. Terus yang kelima apa? Arak atau semacam minum yang memabukkan. Bu, sekarang alkohol berbintang itu 0%. Itu apa boleh diminum? Itu sebenarnya kalau menurut Islam 0% itu nggak boleh diminum. Meskipun 0% masih ada beberapa zat yang bikin memabukkan, tapi itu sedikit banget. Tapi masih apa ya, kayak belum disahkan juga sih kalau 0% itu bahaya apa enggak gitu. Terus apa? Yang keenam, anjing dan babi. Semua hewan itu suci, Rek. Semua hewan itu suci. Kecuali hewan anjing sama babi. Tuh.
kan orang yang bilang enak lo makan apa, makan babi kriuk-kriuk gini. Sebenarnya itu najisnya dari mana sih? Dari badannya babi itu. Kalau kamu potong itu perutnya itu kotor. Coba kamu kasih Coca-Cola, ada cacing pitanya, ada cacing yang apa, yang masuk ke dalam dagingnya babi itu. Makanya itu haram. Terus ini sama, oh ya, bangkai binatang. Bu, aku punya ayam tapi mati kelindes. Nah itu haram, najis apa enggak? Bisa dimakan apa enggak? Jawabannya apa? Nggak bisa. Karena apa? Nyembelihnya itu nggak pakai nama Allah. Itu termasuk bangkai apa enggak? Termasuk bangkai. Jadi kalau ada ayam, kambing terlindes, menrek, terus dibelai. Tapi keadaannya udah mati total di jalan gitu. Terus dimasak, nggak boleh dimakan. Tetap itu bangkai. Tapi kalau ada kan di TV sapi ngamuk terus ditembak kakinya. Nah itu gini, badannya sapi itu masih hidup kan, masih ada nyawa, disembelih dengan nyebut nama Allah, tapi bagian kaki ini harus yang udah kena peluru tadi dibuang, nggak boleh dimakan. Jadi setengahnya, dari mulai kepala sampai badan aja yang boleh dimakan. Tuh. Terus bagaimana cara mensucikan benda yang terkena najis? Najis itu ada berapa sih? Ada 3. Apa saja? Najis mukhaladzah, najis mukhafah, najis mutawasitah. Nah, najis mukhaladzah itu najis apa? Najis yang berat banget. Nah, itu najisnya pada apa? Hewan apa? Hewan anjing. Nah, jika terkena najis ini, maka hendaknya dibasuh 7 kali, diantaranya dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalau kamu dijilat sama anjing, cuma tanganmu yang ini, apa seluruhnya kamu basuh semua? Dibasuh semua apa enggak? Enggak. Yang dibasuh itu yang hanya dijilat aja sama anjing. Jadi kalau seumpama kamu dijilatnya sini, ya harus dibasuh 7 kali. Terus dibersihin sama air. Tuh. Enggak harus semua, harus dibasuh semua badanmu sampai muka, sampai kaki. Enggak gitu. Jadi cuma hanya yang dijilat saja sama hewan anjing itu tadi. Seumpama kamu kaki, ya udah kaki aja yang dibasuh sama air yang sudah dicampur tanah. Nah, ini yang kedua, najis mukhafafah, najis ringan. Najis ringan ini apa? Najis yang anak bayi laki-laki yang belum memakan nasi atau masih dalam dalam ini air susu ibu, masih mimi ASI. Nah, itu kalau kencingnya itu ringan, mukhafafah. Caranya gimana kalau bersihin kencingnya? Menyucikan air pada benda yang terkena najis. Nah ya, kan kamu punya adik umurnya masih 1 tahun, terus kamu dipipisi.
Nah itu tadi pipisnya tadi itu cuma dipercikin air aja udah apa ringan itu. Terus najis yang mutawasito itu najis tengah, dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah itu gimana? Kita yakini adanya, tetapi tidak tidak ada wujud. Contohnya apa? Air kencing yang sudah lama tidak dibersihkan. Nah itu kayak toilet umum. Itu toilet umum membunuh pesing. Nah itu. Kamu kalau udah tahu baunya kayak gitu, disiram air aja, disiram sampai nggak bau baru kamu pipis. Nah yang ini yang terakhir najis ainiyah apa? Masih ada zat dan warna maupun rasa, bau, kecuali warna atau bau yang sukar menghilanginya. Kayak ini contohnya itu yang celana kena darah haid itu najisnya ainiyah. Kenapa? Kalau udah lama di celana itu kan biasanya kan masih nempel warna merah, di sabun diapain itu masih tetap warna merah. Nah itu termasuk najis ainiyah karena warnanya itu masih ada, nggak hilang, sukar menghilang. Jadi mau nggak mau harus lama nyucinya, biar apa? Biar nggak najis ainiyah gitu. Nah materinya kan udah selesai. Sekarang ada yang mau ditanyain? tidak. Yaudah, kalau begitu selesai materi apa ya, kayak dipelajari lagi biar apa? Biar paham, biar tahu gimana sih cara bersuci yang baik dan benar itu. Nah, udah sekian, cukup. Kurang lebihnya Mbak Vita minta maaf kalau ada salah dalam menjelaskan. Sekian kurang lebihnya. Kita baca hamdalah dulu supaya materi yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.